أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya dapat kita berkumpul di kelas kita pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam, mengajarkan kepada seluruh manusia. Di antara mereka ada yang menjawab, ada yang menolak. Beruntunglah mereka menjawab, mudah-mudahan kita dibangkitkan di hari akhir di bawah panjinya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan mulai materi baru pada malam hari ini. Sebelum itu mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dimudahkan dalam belajar hari ini dan diberikan keberkahannya. Jangan lupa kita titipkan doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah meneguhkan hati, memberikan kesabaran, memberikan kekuatan, dan menutup dengan kemenangan, dan menghancurkan musuh-musuh mereka, orang-orang Yahudi Zionis, yang telah menjajah, merampas harta, merampas rumah dan tanah mereka, dan menghancurkan semua musuh-musuh mereka, musuh-musuh dari kaum muslimin, yang telah zalim kepada kaum muslimin. Dan untuk semua niat yang baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Insyaallah malam hari ini kita akan masuk kelompok ayat ke-30 ya, Bapak Ibu sekalian. Itu surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 196 insyaallah. 91. Ayat 191, maaf. 191 sampai 196. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini 191 sampai 196 ya. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Siapa yang pertama ingin bersedia menerjemahkan potongan ayat ini? Ya, silakan. Siapa? Ya, Ibu Nur Hayati, silakan. Oh iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan
usirlah mereka min haitsu akhrajukum, di mana saja kamu mengusir. Akhrajukum, kamu mengusir ya mereka. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, terima kasih Bu, barakallahu fikum. Ya, akhroja yukhriju artinya apa, Bapak Ibu? Akhroja yukhriju. Akhraja mengeluarkan. Roja, mereka mengusir. Mengeluarkan ya. Kalau Mengeluarkan. konteksnya suatu tempat, maka maksudnya mengusir, sama. Mengusir, iya. Mengeluarkan dari suatu wilayah, mengusir. Akhriju, nah ini sikohnya apa ini Bu? Akhrij. Akhriju. Usirlah. Ini fi'il madi atau fi'il mudhari atau Fil amar di sini Ustaz. ya, fi'il amar ya. Oke, Iya. akhrijuhum. Berarti kalian keluarkanlah mereka. Oke? Min haitsu akhrajukum. Nah, ini akhrajukum ini fi'il apa? Madi di sini Ustaz. Madi. Ya, fi'il madi. Oke. Nah, dan dia merujuk kepada pelakunya siapa ini? Apakah dia atau mereka atau kalian? Mereka. Mengusir. Nah, mereka. Ya, jadi akhrijuhum, wahai kalian keluarkanlah mereka atau usirlah mereka min haitsu. Nah, ini maksudnya adalah sebagaimana atau daripada. Ya, yang satu fi'il amar, yang satu fi'il madi. Yang akhriju ini fi'il amar. Kalian usirlah mereka, ini perintah nih. Min haitsu akhrijum, sebagaimana mereka telah mengusir kalian. Sebagaimana mereka telah mengusir kalian. Ini fi'il madi. Jadi fi'ilnya akhraja, yukhriju, akhrij. Ya. Akhraju, mereka mengusir kalian, gitu ya. Ya, bagaimana mereka telah. Telah Kalau madi kan ada makna telah ya. Telah, lampau. Sudah ya. Bagaimana mereka sudah mengusir kalian. Nah, jadi fi'alnya akhraja, yukhriju, akhrij. Akhraja, yukhriju, akhrij. Ya. Akhrij. Ya. Akhrij untuk kalian, akhriju. Oke. Jadi jangan kita terkecoh ya Bapak Ibu. Ya. Karena kalau tidak teliti nanti salah menerjemahkan. Contoh kalau saya ucapkan akhruju, apa artinya? Akhruju. Mereka telah mengusir. Akhruju. Iya. Akhruju. Kalau akhruju artinya saya keluar. Kharaja yakhruju, ana akhruju. Saya keluar. Kalau saya mengeluarkan, saya mengusir. Ukhriju. Nah, jadi kita mesti detail ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Terima kasih. Uqtuluhum waqtuluhum, ini fi'il amar. Fi'il amar ya. Dari fi'il qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu. Ya. Saqiftumuhum. Ini fi'il apa ini, Bapak Ibu? Fi'il apa ini? Madi. Madi ya. Tum. Madi. Saqiftum. Ini jelas fi'il madi. Madi. Kalau untuk satu orangnya, untuk dia laki-laki. Saqiftum ini kan buat fi'il madi untuk antum. Saqafa. Ini mudah nih Bu. Lihat nih. Saqifa. Ya. Saqifa. Ya, kan bentuknya saqiftum.
ya kan? Aslinya thaqiftum, maka dasarnya lagi thaqifah. Terima kasih Ibu. Selanjutnya wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Ya, silakan. Ustaz, Ya, silakan Ibu Aminah. Jangan wala tuqatiluhum dan janganlah kamu membunuh mereka. mereka indal masjidil haram, di dalam masjidil haram, hatta hingga yuqatilukum mereka membunuh kalian fihi dalamnya. Fa'in qatalu maka bunuhlah mereka. Jika Fa'in maka sungguhnya mereka membunuh kalian. Jika kamu Faktulu maka bunuhlah mereka. Kadzalika yang demikian itu jazaul kafirin, jazau balasan orang yang kafir, bagi orang yang kafir. Ya, terima kasih Bu Minah ya. Apa perbedaan qatala yaqtulu dengan qatala yuqatilu? Nah, di sini wala tuqatiluhum berarti fi'ilnya qatala yuqatilu. Terus ada faqtuluhum fi'ilnya qatala yaqtulu. Ada perbedaannya Bapak Ibu? Qatala yuqatilu. Kalau qatala yuqatilu itu artinya memerangi ya. Memerangi. Kalau ko-nya panjang itu artinya memerangi. Qatilu ya. Tapi kalau qatala yaqtulu ko-nya pendek itu membunuh ya. Ya, jadi wala tuqatiluhum, jangan kalian perangi mereka indal masjidil haram, di sekitar masjidil haram, hatta yuqatilukum fi, sampai mereka memerangi kalian di situ, fihi dinya maksudnya di situ, di tempat itu, di masjidil haram. Di dalamnya ini bukan Masjidil Haram yang dimaksud ya Bapak Ibu, tapi nya ini kembali kepada indal Masjidil Haram. Lihat ya, ada indal Masjidil Haram. Jadi nya ini kembalinya kepada sekitar Masjidil Haram. Maksudnya kota Mekah lah. Mekah itu kan haramnya satu kota, bukan di masjid aja. Ya. Fa in qatalukum, dan apabila mereka memerangi kalian, faktuluh maka bunuhlah mereka. Nah ini ketika Fatu Makkah Allah kasih izin menumpahkan darah di kota Mekah selama beberapa saat, tengah hari. Nah, jadi kota Mekah itu haram, orang kafir pun tahu itu haram, tidak boleh perang di situ. Tapi pada saat Fatu Mekah Allah bolehkan, izinkan beberapa saat. Ya. Dzalika jazaa'ul kafirin. Seperti itulah balasan bagi orang-orang kafir. Ya. Ini ayat sangat relate sekali kita dengan kondisi hari ini ya Bapak Ibu ya, di Palestina. Waqtuluhum haitsu qiftum wa akhrijuhum. Usir mereka sebagaimana mereka telah mengusir kalian ya. Nakba 1948 mereka telah mengusir orang Palestina, maka orang Palestina punya hak dari Allah untuk mengusir orang-orang Yahudi ya. Nah, pendek fa in intahau innallaha ghafurur rahim. Silakan. Fa'in dan jika. Ya, silakan Ibu siapa? Tahau. Ermina Ustaz. Ibu Ermina, silakan Ibu. Yang setan rajim. Fa'in tahau fa'in allaha ghafurur rahim. Maka jika in tahau mereka berhenti, maka
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Ghafur Maha Pengampun, Rahim Penyayang. Maka dan jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu Aminah. Ya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Silakan. Ya, Waqatiluhum, dan perangilah mereka. Ibu Yanti, silakan Ibu Yanti. Ta'ala takuna hingga tidak ada. Nah, Faqatiluhum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqatiluhum haqqa la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah wa yakuna dan mereka dinulillah, agama bagi Allah. Ya. Ini tahau fala udwana illa 'alal zalimin. Dan maka jika intahau berhenti mereka berhenti, maka tidak permusuhan atau perlawanan. Permusuhan ya Ustaz. Kecuali illa 'alal zalimin. Ya. Kecuali kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Terima kasih Bu. Waqatiluhum. Perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Nah, fitnah ini kalau di bahasa Indonesia sempit maknanya, jadi tuduhan ya. Tuduhan, menuduh sesuatu tanpa bukti. Padahal fitnah itu maknanya luas, ya. Maknanya lebih luas daripada cuma tuduhan. Tuduhan itu salah satu bentuk fitnah. Tapi secara bahasa dia luas sekali maknanya. Ada bencana, ada cobaan, ada ujian, segala macam musibah itu juga untuk fitnah ya. Wa yakuna dan jadilah agama bagi Allah. Maksudnya tegak agama Allah itu. Ya, terima kasih Ibu Yanti. Ya. Selanjutnya Asyahrul haramu bisyahril haram wal hurmatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu 'annallaha ma'al muttaqin. Silakan. Ya, haram. Ya. Bulan haram dengan bulan haram. Saya Ustadz. Ibu siapa? Ya, sebentar. Ibu Usfiatin ya. Ya, silakan Ibu. Minasyaitonirrajim. Asyahru bulan al-haramu haram bi dengan asyahri bulan al-haramu haram wadan wal al-hurumatu sesuatu dihormati kisosun kisos. Fa maka man barang siapa menyerang ala atas kum kalian. Fa maka Fa'atadu seranglah ala atas hi-nya bi dengan isli setelah apa tada menyerang ala atas kalian wa dan itaku bertakwalah Allah wa dan alamu ketahuilah anna sesungguhnya Allah ma'a bersama
al-muttaqin, orang bertakwa. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya. Syahrul haram bi syahril haram wal hurmatu qisas. Ya. Mungkin kita ketika membaca al-hurmatu qisas. Nah, ini agak bingung. Maksudnya apa? Al-hurmatu qisas. Ini al-hurumat ya. Kalau kita lihat terjemahannya Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Hal-hal yang dihormati ya. Hal-hal yang dihormati berlaku qisas. Makanya di ayat lain dijelaskan ya, al-ainu bil aini wal anfa bil anfi ya. Mata dibayar mata ya. Mata dibayar mata, hidung dibayar hidung. Nyawa pun dibayar nyawa, karena semua itu masuk hal-hal yang dihormati, sehingga orang tidak sembarangan terhadap orang tidak sembarangan terhadap orang lain ya, tidak zalim pada orang lain, tidak semena-mena. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya ayat 159. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Silakan. Saya Ustaz. Ya, siapa? Saya Ustaz. Ya, Ibu siapa? Sri Utami. Ya, Ibu Sri Utami, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu dan anfiqu, infakkanlah di sabilillah, jalan Allah, wala dan jangan tulku, janganlah jatuhkan dengan aidikum, tangan kalian, ilat tahlukati, Tahlukah. kebinasaan. Kebinasaan atau kehancuran. Tahlukah, kebinasaan, wa ahsinu dan ahsinu, berbuat baiklah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, yuhibbu, menyukai muhsinin, orang yang berbuat baik. Baik ya. Terima kasih Ibu. Tulku. Ini fi'il apa ini Bapak Ibu? Mudhari. Ya, mudhari ya. Ada yang tahu madinya? Ya. Alqa ya. Alqa ya. Alqa yulqi. Terima kasih Bu Aminah. Ya, ini madinya adalah alqa yulqi. Ya. Alqa yulqi. Nah, coba kita ingat-ingat ya Ibu, Bapak Ibu. Kalau dia fi'il mudhari tapi huruf awalnya itu dhammah, dia tidak mungkin mujarrad. Dia pasti mazid. Ya. Misalkan kharaja yakhruju, fi'il mudhari yakhruju, ya-nya fathah ya. Fataha yaftahu, ya-nya fathah. Tapi kalau akhraja yukhriju, tidak mungkin yakhriju. Ya, jadi kalau dia dhammah, huruf mudhari'nya itu dhammah, maka dia pasti bukan mujarrad tapi mazid. Ya, baik ya. Anfiqu, ini fi'il apa Bapak Ibu? Amar. Fi'il amar ya. Nah, madinya apa? Nafaqah. Anfiqah. Nah, anfaqa yunfiqu. Anfaqa yunfiqu.
Ahsinu, ini adalah fi'il Sini Ahsinu. amar. 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 Oke. Madinya apa? Madi mudorenya? Ahsana yufsinu. Ya, ahsana yuhsinu. Asana. Oke. I'lamu, ini adalah fi'il Lamu amar. amar. Madinya? Lama. Alima, ya. Alim. Alima ya'lamu. Oh, iya. I'tada, ini adalah fi'il Ya, itu ada. Tadi itu ada. i'tada. Ini adalah fi'il ini adalah fi'il madi. Fi'il madi. Ya'tada ya'tadi. Ya'tada ya'tadi. Wazannya ifta'ala yafta'ilu. Ya'tada ya'tadi. Wazannya ifta'ala yafta'ilu. Nah, ini satu wazan dengan intaha. Intahau. Intahau ini kan fi'il madi. Intaha yantahi. Intaha yantahi. Wazannya ifta'ala yafta'ilu. Ta'ala ya ta'ala. Ya, aslinya intahaya yantahiyu, tapi berubah jadi intaha yantahi. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya ayat terakhir. Nah, paling panjang nih. Panjang ini. Fatimul hajj. Nah, ini dalil wajib haji dalam Al-Quran. Selain di hadis rukun Islam yang 5, nah biasanya yang diambil untuk dalil haji dan umrah, wajibnya haji umrah minimal sekali seumur hidup. Nah, ini yang diambil potongan ini. Watimul hajja wal umrata lillah. Watimul hajja wal umrata lillah. Nah, ini mudah nih. Dan sempurnakanlah haji dan haji dan umrah karena Allah. lillah, karena Allah. Ya, ini kita terjemahkan sama-sama ya, Bapak Ibu. Fa in uhsirtum, kalau maka jika kalian uhsirtum, maksudnya terkepung, terhalang, ya. Famastaisara minal hadi, maka apa yang mudah dari sembelihan. Ya. Sembelih, maksudnya dia nyembelih kambing, bayar dam ya. Wala tahliku ru'usakum, dan jangan kalian cukur kepala kalian hatta yablughul hadyu sampai hadyu mencapai, hewan hadyu mencapai tempatnya, maksudnya tempat penyembelihannya, jadi digiring ke tempat penyembelihannya bagi yang mau menyembelih. Ya, bagi yang tidak menyembelih maka tidak perlu menunggu cukur rambut. Dia misalkan habis dari tanggal 10 itu ya, biasanya tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah, kemudian ada yang nyembelih, pakai yang nyembelih itu boleh tunggu dulu. Tapi kalau dia nggak nyembelih, boleh langsung cukur. Tanggal 10 Zulhijjah. Orang nyembelih itu sebelum haji boleh kita Ustaz? Ya, ini ceritanya tentang pas ketika haji, Bu. Ya. Jadi kalau sebelum haji ya boleh aja di tempat masing-masing. Sebelum haji itu membayar damnya itu sebelum pelaksanaan haji bolehkah? Dam itu kan kalau ada sunnah, mohon maaf, wajib yang ditinggalkan. Itu kalau boleh. ada wajib yang ditinggalkan. Ya, wajib yang sebelum haji, biasanya wajib itu ketika hari haji yang 5 itu, Ibu, dari tanggal 9. Ya, tapi kalau seringnya orang-orang tuh pas anu tuh disembelihnya duluan sebelum haji gitu, nah Ustaz. Yang haji tamattu itu. Walau alam itu. Kalau tamattu boleh, boleh. Ya, itu bukan pelanggaran. Tamattu itu bukan pelanggaran, itu boleh ya, karena saya lihat kok pelaksanaannya itu dilaksanakannya begitu kita nganur langsung disembelih sama dia gitu loh Ustaz.
Padahal belum mana haji. Belum pas musim hajinya belum. Mungkin syukuran. Ya, enggak, Ya. ya itu karena bukan Karena tamattu itu. melaksanakan umrah dulu baru haji. Tamattu namanya. Nah, jadi Makanya disembelihnya biar sebelum haji Ya. enggak apa-apa ya. Ya, ini yang akan dibicarakan di potongan selanjutnya nih, Bu. Ya. Mm-mm. Mangkana, kita lanjutkan dulu ya. Mangkana minkum maridon, barang siapa yang sakit, au bihi adzan min ra'sihi, ada azan, ini ada sesuatu yang menyakiti atau ada penyakit atau apa saja di kepalanya, fafidyatun min syamin, maka dia bayar fidyah dengan puasa, au sodakoh, atau bersedekah, au nusuk, atau ibadah pengganti. Dari puasa dia disuruh puasa, nggak bisa puasa maka sedekah, kasih makan 10 orang ya, kalau puasa 10 hari sedekah 10 orang masing-masing 1 mud atau nusuk ya. Wa idza amintum, maka bila kalian sudah aman, faman tamatta'a bil umrah ilal haji. Nah, ini bicara tentang tamattu lagi ya. Man tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Maka barang siapa yang bertamattu dengan umroh dulu sebelum haji, maka apa yang mudah dari hewan hadinya. Ya, karena haji itu aslinya berat ya Bapak Ibu ya. Misalkan bulan haji itu kan dari bulan Syawal itu sudah masuk bulan haji. Dia masuk Mekah dari bulan Syawal itu. Nah, maka dia dalam keadaan ihram dari bulan tanggal 1 Syawal Idul Fitri sampai hari haji itu 9 Dzulhijjah itu kan 69 hari. 69 hari itu dia tidak boleh mandi pakai sabun, tidak boleh gunting kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh kumpul sama keluarganya. Jadi ya, yang orang datang bulan Syawal itu kadang tamattu. Dia umroh dulu, batalkan ihramnya. Nah, maka dia hadiyu. Faman tamatta bil umrati ilal haji famastar bil haji. Barang siapa yang bertamattu, dia umroh, maka dia apa yang mudah baginya dari hewan sembelihan. Kalau ya dapat yang bagus. Kalau dapat bisanya kambing yang murah, yang mudah aja. Pamalam yajid, tidak punya dia, barang siapa yang tidak punya, wasyamu thalathati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, tilka asyaratun kamilah. Puasa 3 Siapa hari. yang tidak menemukannya, menjumpainya, hewan sembelihan tidak ada, maka puasa 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari ketika sudah pulang. Kembali. Tilka asyaratun kamilah, semuanya 10 yang sempurna. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Itu bagi siapa yang keluarganya tidak ada di Masjidil Haram. Hadir, maksudnya sedang hadir di Masjidil Haram, bukan orang Mekah. Bukan orang Mekah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, hati-hatilah dalam hajimu. Ya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, orang luar. Kalau orang Mekah jadi enggak boleh puasa ya Ustadz, harus membayar itu, menyembelih itu ya. Ya, puasa juga Bu, cuma kan enggak perlu pulang. Ini kan idza raja'tum, kalau kalian pulang. Ini maksudnya ke negeri kalian. Tapi kalau orang Mekah ya di Mekah lah. Jadi Iya. Ya. Itu wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha syadid, Maha keras hukumannya, hukuman. Alhamdulillah, kita sudah berlatih di kelompok ke-31 ya. Insyaallah berarti minggu depan itu adalah kelompok terakhir ya, Bapak Ibu. Kelompok terakhir bismillah taala. Sudah hampir selesai juga kita buku ketiga, alhamdulillah. Ya, baik, kita akan langsung mengerjakan setoran logbook. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Silakan Bapak Ibu sekalian, dilihat di grup WhatsApp. Saya sudah share di grup WhatsApp kita, MBA 3/1. Dan Bismillah, silakan ditutup bukunya. Ya, tidak usah khawatir. Dapat nilai kecil tidak apa-apa. Bisa kita ulang, bisa kita jadi tahu kita yang lemah itu di yang mana. Ya. Akan kita mulai dengan Bismillah. Demi kenyamanan, saya mohon izin untuk mute semua mikrofonnya. Bila ada pertanyaan silakan ditanya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya. Mohon maaf Ustadz, saya tidak bisa mengikuti full ya. Si dalam safir perjalanan di Lamongan. Mohon maaf. Masya Allah, Belum bisa ngerjakan. mudah-mudahan lancar perjalanannya Bu Maisarah. Besok pun boleh. Barakallahu fiik. Mohon maaf ya Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan supaya memperhatikan harokat ya Bapak Ibu sekalian agar tidak jatuh ke salah, dan kalau perlu di zoom agar jelas apakah itu fathah atau dhammah, sehingga tidak terpleset. Mungkin di pikirannya sudah betul, tapi karena harokatnya tidak terbaca jelas, yang ditekan salah, yang ditindis salah. Nah, jadi mohon teliti supaya tidak salah dalam memilih jawabannya. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah ada sekitar 10 lebih ya yang menyelesaikan. Silakan dilihat di link rekap nilai yang saya share di grup. Alhamdulillah. Untuk logbook malam hari ini, apakah ada kesulitan Bapak Ibu? Silakan dibuka mikrofonnya. Alhamdulillah udah lebih baik Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Mata melihat nggak seberapa jelas, di Zoom kurang jelas. Kurang teliti, Ustaz. Ya. Mungkin salah lihat barisnya ya, Ibu Aminah, Iya, Ibu Mas Ria. iya. Al-kafiri Mata yang kurang agak bikin gabut. jadi al-fa'ilin. Ya. Salah. Kurang teliti. Fathah dengan kasroh atau domah. Di Ya. Zoom nggak bisa, sudah ditutul. Salah berapa ini tadi? 25. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Nah, ini 23, salah 2. coba lihat. Misalnya. Ya. At-tahlukah. Nah, itu wazannya apa Bapak Ibu? At-tahlukah. Maf'alun. At-taf'ulah ya. At-taf'ulah. Ulah. Ya. Qatalu wazannya fa'alu. Ya, fa'alu itu karena dia dalam menulis ayat dengan imla atau dikte bahasa Arab itu beda. Jadi kalau dalam imla itu alif itu ditulis, tapi dalam Al-Quran itu namanya ilmu rasam mushaf. Itu alif itu tidak ditulis, tapi dia ada suaranya. Makanya untuk agar orang tidak salah baca, maka alif dikasih alif menggantung. Alif menggantung. Itu ilmu rasam mushaf. Nah, jadi makanya dalam kiroat ada perbedaan membaca alif menggantung itu. Beberapa ada yang membaca, ada yang tidak. Seperti contoh yang paling sering ya, antara di surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Ya, itu dua-duanya betul, dua-duanya bersanad dari Nabi, gantung di mana kita berada dan kiroat apa yang banyak atau berkembang di wilayah itu. Jadi tidak ada masalah. Tapi di musharraf, nah ini jadi masalah karena dia harus jelas. Nah, kalau qatalu maka dia wazannya adalah fa'alu. Ya. Kemudian ya itu yang paling banyak salah. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian, minggu depan adalah minggu terakhir materi ya. Ustaz, di halaman 114 di kata intahau itu fiil atau isim, Ustaz? Itu fiil Ibu, ya. Itu Coba fiil, salah ya. ketik aja ya, Ustaz. Salah ketik ya. Terima kasih Bu. Nanti Itu insya Allah fiil kita- madi ya di situ. Ya, fiil madi. Intahau. Fiil amrnya apa kira-kira Ibu? Intahi. Intahau. Intahi ya. Intahi. 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 Intahi ya. Intahi. Untuk anti intahi panjang. Intahi
Untuk anti. Untuk antum intahu. Tahu. Intahu. Ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya terasa perkembangan dari minggu ke minggu ya Bapak Ibu. Iya, ini merasa Di antara cara belajar yang paling mudah, dikatakan mudah tidak juga, akan tapi memudahkan kita belajar itu adalah mengajar. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya kita flashback ke buku 1, buku 2, ketika belajar buku 1 sulit, ketika masuk buku 2 sulit buku 2, tapi nanti akan terasa mudah melihat buku 1 itu. Nah, ketika masuk buku 3, buku 2 itu yang sulit, jadi kelihatan lebih mudah. Nah, demikianlah ilmu Bapak Ibu sekalian. Jadi di antara cara supaya mudah melekat, kita ajak anak-anak atau siapa yang bisa kita ajak diskusi untuk kita ajarkan ya, Al-Quran ini. Mudah-mudahan jadi yang ilmu bermanfaat yang mengalir juga. Gimana Bu Mas Ria? Saya ini tadi baru datang, makanya terlambat. Oh ya, Jadi tidak kurang apa-apa. konsentrasi. Oh ya. Nilainya. Tidak apa. Boleh diulang Ibu. Boleh diulang sampai puas sampai 100. Silakan diulang. Iya, 9. Salah 2 tapi. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita cukupkan kelas kita sampai di sini. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon meeting. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Devi apa kabar? Alhamdulillah Bunda, sehat selalu Bunda. Padus Ecir masuk Islam juara 2 waktu milad Mantap, di mantap, Taman Mini. mantap. Milad 111 Muhammadiyah. Padus masuk Islam berapa juara 2, pialanya tinggi. Sukses buat Bunda dan Alhamdulillah, teman-teman. masuk Islam juga Selamat. berat. Bangkit. Nggak hadir kemarin ya sama Mini? Hadir Bunda. Oh iya ya, ketemu ya? Iya. Alhamdulillah tuh, pegang piala. Mantap. Posisi di mana, Bu? Di Jakarta Bunda. Oh, di Jakarta. Itu Jakarta milad Utara. Muhammadiyah yang 111 Taman Mini kemarin. Hari Ahad. Itu meripat nggak seberapa jelas ya. Di Zoom nggak bisa.